بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Terima kasih kepada guru kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Seperti biasa nanti kita akan membahas kajian tafsir Al-Quran bersama para guru-guru kita, dan kita akan mendengarkan tausiah mengenai harta yang paling berharga yaitu anak. Insya Allah tausiah serta kajian tafsir akan dibahas oleh guru-guru kita, diantaranya Al-Ustadz Ervin Bedu, yang kedua Ustadz Hamzah, yang ketiga Ustadz Barai. Dan saya pun mengimbau kepada para pemirsa, apabila ada yang ingin bertanya, disilahkan bertanya kepada para guru-guru kita semua. Selain itu nanti kita ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Fatullah, kita belajar Al-Quran lebih dalam lagi. Selain itu saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa untuk kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum bapak-bapak. Boleh saya bertanya, ini dari mana semuanya? Masjid Al-Isra. Alhamdulillah hari ini Cahaya Hati di Masjid Al-Isra Tambun Bekasi. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Sebelum kita berbincang dengan para guru-guru kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Gepeng guys, hijau. Inilah rumah yang dimiliki sekeluarga pengemis di Sampit, Kalimantan Tengah. Di depan rumah keluarga pengemis asal Kabupaten Setuyan ini terdapat sebuah mobil dan 4 sepeda motor keluaran baru. Saat ditanya petugas, mereka mengaku jika mobil, sepeda motor serta harta benda lainnya diperoleh dari anak-anak mereka yang berjumlah 12 orang. Mereka mempekerjakan anak-anaknya sebagai pengemis dan pengamen di jalanan kota Sampit. Kondisi
Kondisi keluarga pengemis yang mengejutkan ini pertama kali diketahui petugas saat merazia pengamen dan pengemis anak di jalanan. Awalnya petugas menemukan 12 anak yang ternyata berasal dari satu keluarga. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata kegiatan pengeksploitasian anak ini diikuti keluarga lain karena tergiur penghasilan yang besar. Setiap anak menghasilkan uang rata-rata 200.000 per hari dan disetorkan ke orang tua mereka. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, tayangan tadi sangat memilukan. Banyak orang tua yang memanfaatkan anak-anaknya sehingga yang tadinya anak ini harus tumbuh dengan masaknya dan bahagianya, tapi dia harus menanggung beban dalam hidupnya. Mari sama-sama kita perdalam, kita bahas bersama para guru kita dengan tayangan tadi. Saya ke Kiai Hamzah dulu. Kiai Hamzah, bagaimana pandangan agama tentang masalah mengemis ini? Ya baik, terima kasih Mas Abai, Ustadz Abai. Sama-sama guru, silakan guru. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Bicara tentang pengemis, ini kalau diasumsikan wa ammasa ila falatanhar dalam konteks kekinian sudah sangat jauh. Dan karena itu pengemis adalah satu perilaku yang sangat-sangat bukan ditentang. Karena bagaimanapun pengemis adalah manusia. Tetapi sebagai seorang muslim yang selalu berhadapan dengan kemajuan dan harus optimis dan harus selalu memotivasi, maka sudah seharusnya ini tidak ada. Kalau kita mengatakan, misalkan mengambil kaidah fikih, ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal daripada perilaku, tindak, interaksi itu adalah berhukum kebolehan. Tetapi ketika kebolehan itu sudah sampai pada titik-titik yang membahayakan, baik kepada diri seorang pengemis, apalagi kepada yang lain, itu kan akan mengalir persoalannya, akan berimbas kepada yang lain. Jadi secara tidak langsung dia mengajak kepada ketidakbaikan. Ya. Saya kira Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al-Quran, alam yajidika yatimam fa'await. Tetapi tidak berarti bahwa Rasulullah harus hidup yatim. Ya. Fakir juga begitu. Jadi menurut saya Ustaz Abaya, ini secara hukum fikih untuk konteks sekarang itu sudah tidak seharusnya terjadi. Sudah tidak relevan ya Mas? Iya, sudah tidak sangat relevan. Dengan nikmat Allah, bayangkan sekarang orang tidak punya saja bisa punya 3 handphone. Pengemis coba periksa handphonenya, ada berapa? Kita akui betul-betul ada yang tidak mampu, mungkin ditelantarkan sejak lahir, sejak bayi. Tetapi subhanallah, sekarang orang yang mencari bayi yang lahir tanpa ibu banyak sekali. Itu artinya apa? Dunia ini sudah semakin nikmat diberikan oleh Tuhan. Tidak lagi seperti pada masa-masa dahulu kala. Karena semakin zaman bertambah, semakin usia dunia ini tua, itu nikmat Allah semakin sempurna. Persoalannya umat ini kadangkala tidak memahami pesan Pak ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu yang kadangkala Ustaz Abaya yang mungkin masih diabaikan. Terima kasih Ustaz Abaya. Terima kasih guru. Saya ke guru Ervin Bedo. Guru, bagaimana hukumnya kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga dengan cara mengemis? Syukran guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberi nafkah jangan hanya dilihat dari jumlahnya. Jangan hanya dilihat dari banyaknya. Tapi lihat keberkahannya. Maka yang kita minta dalam doa, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan. Kita meminta rezeki yang luas. Kita meminta rezeki yang baik, yang diperoleh dari hasil yang baik, digunakan untuk jalan yang baik. Halalan, rezeki yang halal, dan yang tak kalah penting, mubarakan, rezeki yang berkah. Berkah itu apa? Ibrahim Ibnu Adham berkata, al-barakatuh huwa ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah ketika bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itulah keberkahan. Nah, kita selalu mendengar ya,
Al-yadul ula khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau gitu, kalau ngemis tangannya di atas boleh. Maksudnya minta-minta, memberi lebih bagus, lebih mulia daripada meminta-minta. Ini tidak dianjurkan oleh agama kita, memberi nafkah keluarga dengan cara mengemis. Bukan apa, Bu? Bisa saja gini, Ustadz, dia bisa saja menerima yang bukan haknya. Misalkan gini, orang menganggap karena dia pengemis, dalam asumsinya orang, dia orang miskin. Akhirnya menerima zakat. Padahal banyak uang di rekeningnya kan. Apakah dia bisa menerima zakat kalau dia ada ratusan juta? Kan enggak. Tapi asumsi orang ngasih zakat. Zakat itu dinafkahi buat anak-anak istrinya, buat keluarganya. Berarti dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Bagaimana mau berkah? Ya kan? Oleh karena itu banyak profesi-profesi yang lain yang bisa kita lakukan selain daripada mengemis. Apalagi untuk anak-anak kita itu enggak bagus. Bermental miskin anak-anak kita. Ini ada izzah yang harus kita jaga. Ada kemuliaan diri yang harus kita jaga. Sahabat-sahabat Nabi SAW banyak yang miskin, yang hidupnya apa adanya tapi enggak mengemis. Dalam sebuah kisah diceritakan ketika tiba hari raya Idul Fitri, Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama dengan istri tercintanya itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di hari raya Idul Fitri, beliau bersama dengan keluarganya, dengan istrinya, itu makan hanya sekedarnya saja. Makan gandum yang udah basi gitu. Masya Allah. Ini sahabat Nabi SAW yang menjaga izzah, menjaga kemuliaan diri, harkat, martabat, dan keluarganya. Nah itu. Makanya hindari dari sikap mengemis. Bukan persoalan halalnya saja, tapi thayyibah mubarakan. Baik dan berkahnya itu yang kita cari. Mungkin seperti itu. Masya Allah, tabarakallah Kiai Arifin Bedu. Saya ke Kiai Baroy. Dari tayangan tadi guru memperlihatkan bahwa ada orang tua yang dia mengeksploitasi anaknya sehingga anak ini menjadi beban hidup untuk mencari nafkah. Bagaimana pandangan agama bagi orang tua yang malah mengeksploitasi anaknya untuk mencari nafkah? Terima kasih Pak Ustadz Abai. Yang pasti tidak diperbolehkan seorang anak dieksploitasi kemudian diambil sisi manfaat, apalagi usianya masih amat sangat belia. Anak-anak yang dimana mereka mendapatkan hak untuk pembelajaran, mendapatkan hak untuk pengajaran, lantas dipekerjakan demi semata kepentingan duniawi, demi kepentingan, kekenyangan, dan apa yang menjadi kebutuhan orang tua. Yang jelas tidak diperbolehkan. Agama tidak memperkenankan itu. Kenapa? Ini yang disebut dengan buah hati belahan jiwa. Maka salah besar jika seorang orang tua mempekerjakan anak hanya untuk mentadi. Maka Islam mengajarkan kadal fakru ayakuna kufran. Maka jangan pernah kita dalam memposisikan diri sebagai orang yang fakir. Karena akan mendekatkan kepada kekufuran. Yang dimaksud kekufuran itu adalah kita kufur nikmat pada Allah. Kita diberikan sehat saja yang sangat luar biasa. Sekarang anak-anak kecil dengan sengaja, dengan waktu yang ditentukan, kemudian harus menyetor, kita miris. Sebagai pribadi, muslim yang baik, ya seyogyanya, berikan mereka pendidikan yang terbaik itu Ustadz Abai. Berikan mereka nafkah batinnya dengan edukasi, sayang, kasihan. Demi hanya untuk meraup cuan, meraup harta, seperti tadi. Rumah megah, mewah, mobilnya lebih dari satu, luar biasa. Yang pasti Islam tidak mengajarkan demikian. Dan semuanya apakah misal nanti kelak akan diminta pertanggungjawaban? Jelas. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Bisa saja nanti anak-anak itu akan teriak. Teriak ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
tidak mendapatkan pengajaran yang baik, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Semuanya terjebak dalam bingkai kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih para guru-guru semua, Kiai Hamzah, Kiai Ervin Bedu, Kiai Baro yang telah memberikan banyak kebaikan buat kita semua. Semoganya kita bisa jadi ayah-ayah yang tanggung jawab. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir bersama guru kita Kiai Ervin Bedu. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.